Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan malam hari ini kita akan masuk pembahasan baru setelah sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas tentang al-iman bil yaumil akhir. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang al-iman bil qadar, beriman dengan takdir. Beliau mengatakan wa tu'minu al-firqatun najiyah ahlu sunnati wal jamaah bil qadar khairihi wa syarrihi. Firqatun najiyah, golongan yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, mereka beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Wal imanu bil qadar ala darajatain, kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Kemudian beliau mengatakan beriman kepada takdir itu terdiri atas dua tingkatan. Beriman kepada takdir itu terdiri atas dua tingkatan dan masing-masing tingkatan mengandung dua perkara. Sehingga nanti di dalam kitab-kitab yang lain dikatakan bahwasanya al-iman bil qadar ala arba'ati maratib. Beriman kepada takdir itu ada 4 tingkat. Di mana di sini Syekhul Islam mengatakan ada 2 tingkat dan masing-masing tingkat ada dua perkara, sehingga ada 4. Fad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima man khalqu amiluna bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Tingkatan yang pertama, kata beliau Syekhul Islam, yaitu beriman bahwasanya
Allah Ta'ala alima mal khalqu amiluna, mengetahui apa yang dilakukan oleh para makhluk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh para makhluk bi ilmihil qadim, dengan ilmunya yang terdahulu, alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, yang dia Allah disifati dengannya, dengan ilmu tersebut, azalan wa abadan, secara azali dan abadi. Wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal, dan Allah mengetahui semua keadaan-keadaan mereka makhluk, dari ketaatan-ketaatan mereka, kemaksiatan-kemaksiatan, rizki maupun ajal, kematiannya. Tsumma kataballahu fil lawhil mahfuz maqadiral khalqi, kemudian Allah menuliskan takdir-takdir makhluk tersebut di dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam terkait dengan al-iman bil qadar, beriman kepada takdir, yang mana ini adalah keimanan dari firqatul najiyah ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya mengimani takdir itu ada dua tingkatan, dan masing-masing tingkatan ada dua perkara, sehingga kalau ditotal nanti ada empat tingkatan di dalam beriman kepada takdir. Yang mana tingkatan-tingkatan ini secara umum adalah yang pertama al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, baik secara jumlah atau secara tafsir, secara global atau secara rincian. Azalan wa abadan, secara azali dan abadi. Yang dimaksud dengan azalan, dikatakan Syekh Fauzan di sini, azalan al-azal al-qadim al-qidam alladzi la bidayata lahu. Yang dimaksud azalan adalah yang terdahulu, yang tidak ada permulaannya. Azali maksudnya terdahulu, yang tidak ada permulaannya. Wa abadan ay ad-dawam fil mustaqbal alladzi la nihayata lah. Dan abadan, abadi, maksudnya terus menerus dan tidak ada ujungnya. Ini tingkatan takdir yang pertama, yaitu ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, baik itu
perkara yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri, atau perkara yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hambanya, makhluknya. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan. Yang di dalam kitab ini oleh Syekhul Islam dimasukkan dalam tingkatan yang pertama, karena tingkatan pertama di sini beliau sebutkan ada dua, yaitu ilmu dan pencatatan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir tersebut di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir hamba di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-70 terkait dengan tingkatan ini, yaitu ilmu dan kitabah. Ilmu Allah tentang segala sesuatu dan pencatatannya di dalam Lauhul Mahfuz. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit maupun di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kemudian di dalam hadis di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Amr, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluk. Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluk sebelum Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tingkatan takdir yang pertama dan yang kedua, yaitu al-ilmu wal kitabah. Ilmu Allah terhadap segala sesuatu dan pencatatan Allah atas segala sesuatu tersebut di dalam Lauhul Mahfuz.
Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil di dalam kitab Aqidah Wasithiyah ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu dan telah mencatatnya. Beliau mengatakan fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Qala lahu, Allah berfirman kepada qalam, uktub, tulislah. Qal, maka pena pun mengatakan, ma aktub, apa yang akan aku tulis? Qala, maka Allah berfirman kepadanya, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Fama asaba al-insana lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Maka perkara apa saja yang akan menimpa seseorang tidak akan mungkin meleset darinya. Perkara apa saja yang akan menimpa seseorang tidak akan mungkin meleset darinya. Wa ma akhta'ahu, dan perkara apa saja yang meleset, artinya tidak menimpanya, lam yakun yusibahu, maka tidak akan mungkin menimpanya. Jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf. Lembaran-lembaran telah dilipat, pena-pena telah kering, dan lembaran-lembaran telah dilipat. Kama qala Allah Ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwasanya Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang amat mudah bagi Allah. Kemudian di dalam surat yang lain Al-Hadid ayat 22, waqala, Allah juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, tidak ada satupun musibah, bencana yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa pada diri kalian, illa fi kitab, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, melainkan telah tertulis di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakannya. Ini Allah sendiri yang mengatakan, tidak ada satupun perkara yang akan menimpa di bumi maupun pada diri kalian illa
fi kitab, melainkan sudah ada di dalam kitab, tercatat di dalam Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami mewujudkannya, menciptakannya. Kemudian Allah mengatakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mencatat semua takdir-takdir sebelum terjadi itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Wa hadha at-taqdir at-tabi' li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan. Kemudian Syekhul Islam mengatakan takdir ini, takdir yang senantiasa mengikuti ilmu Allah ini, yakunu fi mawadi' ada di dalam beberapa tempat, baik secara jumlah atau secara garis besar global maupun terperinci. Faqad kataba fil Lauhil Mahfuz ma syaa. Sungguh Allah telah mencatat, menulis apa saja yang Dia kehendaki di Lauhul Mahfuz. Wa idza khalaqa jasadal janin qabla nafkhir ruh fihi ba'atha ilaihi malaka. Apabila Allah menciptakan jasad janin, janin jasadnya sebelum ditiupkan ruh, maka Allah mengutus orang malaikat kepadanya, fayu'mar bi arba'i kalimat, lalu diperintahkan kepadanya dengan 4 perkara. Fayuqalu lahu uktub, maka dikatakanlah kepadanya, tulislah rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun am sa'id. Tulislah rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Fahadha taqdir qad kana yunkiruhu ulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawma qalilun. Kemudian kata Syekhul Islam, takdir ini banyak diingkari oleh orang-orang qadariyah yang ekstrim pada zaman dahulu, dan orang-orang yang mengingkarinya pada hari ini sedikit. Ini apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Sekarang kita bacakan penjelasan. Saya bawakan penjelasan dari Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi Syekhul Islam tadi membawakan sebuah riwayat dari Abu Dawud di dalam sunannya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana Ubadah bin Samit pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan qalam, ya. Faqala lahu, ya. Kemudian Allah, ya, berfirman kepada qalam, uktub, tulislah. Qala ma aktub, maka qalam pun mengatakan, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Dari sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwasanya takdir-takdir makhluk sudah ditulis sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain.
Fahadhal hadis yadullu ala martabatil kitabah wa anna al-maqadira kullaha maktubah. Kata Syekh Fauzan, maka hadis ini menunjukkan tingkatan kitabah, tingkatan yang kedua setelah tingkatan ilmu. Ya. Bahwasanya Allah telah mencatat semua takdir-takdir tersebut, ya, semuanya tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian perkataan fama asabal insana lam yakun liyukhti'ah, ini adalah perkataan dari Ubadah bin Samit, perawi hadis ini. Maksudnya ma yusibul insan mimma yanfa'u aw yadurru fa huwa muqaddar alaih la budda an yaqa'a bihi wa la yaqa'u bihi khilaf. Maksudnya apa yang akan menimpa pada seseorang, apa yang akan terjadi pada seseorang, baik itu perkara-perkara yang bermanfaat atau perkara yang membahayakannya, maka itu semuanya perkara sudah ditetapkan dan pasti akan terjadi dan tidak mungkin ya terjadi perkara yang menyelisihinya atau selain. Kemudian perkataan jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf, pena-pena telah kering, lembaran-lembaran telah digulung, dilipat, kinayah an sabaqi kitabatil maqadir wal faragh minha. Ini sebuah ungkapan, kiasan bahwasanya pencatatan takdir sudah terdahulu, ya, sudah selesai. Wa huwa makna ma jaa fi hadis Ibnu Abbas, dan ini merupakan makna dari apa yang ada di dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, pena-pena telah diangkat, maksudnya sudah selesai pencatatan takdir, wa juffatis suhuf, dan lembaran-lembaran pena, lembaran-lembaran catatan sudah kering. Kemudian beliau membawakan firman Allah tadi, di dalam Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Ya. Kalimat alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, ini adalah al-istifham litaqrir. Ya. Pertanyaan bukan untuk bertanya tapi untuk penegasan. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah mencatat itu semuanya. Ayqad alimta ya Muhammad wa tayaqanta, maksudnya engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, engkau sudah mengetahui dan engkau sudah meyakini bahwasanya Allah telah mencatat, Allah telah mengetahui itu semua apa yang terjadi di langit dan bumi. Maka di sini menunjukkan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, maksudnya apa yang terjadi di langit dan di bumi yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitab, maksudnya sudah tercatat di dalam kitab, di dalam umul kitab. Kemudian Allah mengatakan inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Maksudnya ya, ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu dan pencatatannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat takdir yang pertama dan yang kedua.
yaitu al-ilmu wal kitabah. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan wa amma darajatu tsaniyah, adapun tingkatan yang kedua, karena di sini Syekhul Islam menggabungkan ilmu dan kitabah menjadi satu. Adapun tingkatan yang kedua, kata beliau, fahiya masyiatullahi an-nafidah, adalah masyiah atau kehendak Allah an-nafidah yang pasti terlaksana. Kehendak Allah yang pasti terjadi terlaksana. Wa qudratuhu syamilah, dan kudrah kekuasaan Allah yang bersifat menyeluruh. Wa huwa al-iman bi anna ma syaa Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Maksudnya tingkatan ini yaitu mengimani bahwa apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ini tingkatan yang berikutnya. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wa la sukun illa bi masyiatillahi subhanahu. Dan bahwasanya tidak ada di langit maupun di bumi, baik itu gerakan atau sesuatu yang diam, melainkan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaannya di luar apa yang Allah inginkan. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudati wal ma'lumat. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang tidak ada. Fama min makhluqin fil ardi wa la fis sama'i illa Allahu khaliquhu subhanahu. Maka tidak ada satupun makhluk baik di bumi maupun di langit melainkan Allah lah penciptanya. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selainnya. Wala rabba siwah, dan tidak ada Rabb pemelihara selainnya. Wa ma'adzalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahum an ma'siyatihi. Bersamaan dengan hal itu, kata beliau, Allah memerintahkan para hambanya untuk mentaatinya dan mentaati para rasulnya, dan melarang para hamba untuk bermaksiat kepadanya. Ya, ini tingkatan yang kedua atau tingkatan yang ketiga dan yang keempat kalau dirinci. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan penjelasannya pada azan.
Ya, kita lanjutkan. Jadi tingkatan-tingkatan takdir sebagaimana dikatakan Syekhul Islam ada 2 tingkatan dan masing-masing tingkatan ada 2, sehingga kalau dirinci ada 4 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama adalah ilmu, artinya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, ya. Mengilmui segala sesuatu baik itu terkait dengan perbuatan-perbuatan dirinya maupun perbuatan-perbuatan makhluknya, ya. Semuanya ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan takdir, bahwasanya segala sesuatu tersebut telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Sebagaimana Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui ma fis samai wal ardh, apapun segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ini keluasan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu sudah ada di dalam kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah mengatakan, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluk, ya. Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluk selama 50.000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan kemudian tingkatan yang berikutnya setelah ilmu dan kitabah, yang berikutnya adalah al-masyiah, yaitu kehendak, ya. Apa maksudnya? Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan keluasan dari kekuasaan Allah, kudrahnya Allah. Tidak ada sesuatu di dalam kerajaannya, sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, terlaksana, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ini menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait tingkatan masyiah ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Maha berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah juga berfirman di dalam Ali Imran ayat ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah zat yang telah membentuk kalian di dalam rahim kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki. Ini semuanya menunjukkan tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang terakhir adalah penciptaan. Ya. Bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bi anna jami'al kainati makhluqatan lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Kata Syekh Utsaimin, yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, sifat-sifatnya maupun gerakannya. Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini tingkatan-tingkatan di dalam beriman kepada takdir. Kemudian saya tambahkan penjelasan dari Syekh Utsaimin di sini di kitab beliau Nuqdah fil Aqidah. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil 'abdi masyiah fi af'alihi al ikhtiyariyah wa qudratan 'alaiha. Kata Syekh Utsaimin, beriman dengan takdir sebagaimana yang disebutkan tadi dengan mengimani 4 tingkatan tadi. Yang pertama ilmu, bahwasanya ilmu Allah mencakup meliputi segala sesuatu. Yang kedua adalah kitabah, bahwasanya segala sesuatu tersebut sudah Allah catat.
kemudian masyiah, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya, dan al-khalqu, penciptaan, bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikhul, beriman seperti ini itu tidak mengingkari bahwasanya seorang hamba juga memiliki kehendak, ya, di dalam perbuatan-perbuatan yang itu menjadi ikhtiar dia, pilihan dia. Jadi beriman dengan tingkatan-tingkatan takdir seperti itu tidak mengingkari bahwasanya hamba juga memiliki masyiah, memiliki kehendak untuk berbuat dalam perbuatan-perbuatan ikhtiarnya, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi dengan kehendaknya. Dan hamba punya kemampuan untuk melakukan perbuatannya. Lianna syar'a wal waqi'a dallani ala itsbati dzalika lahu. Karena baik dalil-dalil dari syariat maupun kenyataan yang ada, keduanya menunjukkan bahwasanya hamba juga punya kemampuan dan keinginan di dalam apa yang dia lakukan. Adapun dari syariat, dalil dari syar'i bahwasanya hamba punya keinginan untuk berbuat. Faqad qala Allah Ta'ala fil masyiah, Allah berfirman tentang kehendak hamba di dalam surah An-Naba ayat 39. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang dia berkehendak, hendaklah dia mengambil jalan kepada Tuhannya, mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Ini menunjukkan hamba juga punya kehendak, karena Allah mengatakan faman syaa'a, siapa yang dia berkehendak, hendaklah dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'tu halsakum anna syi'tum, ya, maka datangilah halsakum anna syi'tum, dimanapun kalian menghendaki. Wa qala fil qudrah, terkait dengan hamba punya kemampuan, Allah juga berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u wa ati'u, dengarlah dan taatilah. Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, baginya apa yang dia kerjakan dan atasnya apa yang telah dia usahakan. Ini dalil-dalil dari syariat yang menjelaskan bahwasanya syariat tidak mengingkari hamba punya kehendak, keinginan di dalam perbuatan-perbuatannya. Adapun di dalam kenyataannya, di dalam secara kenyataan, kata Syaikhul, fa inna kulla insan ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudrah bihi ma yaf'alu wa bihi ma yatruku. Setiap manusia mereka memahami dia punya keinginan dan punya kemampuan di dalam berbuat, yang dengan keinginan dan kemampuan tersebut dia melakukan sesuatu atau dia meninggalkan sesuatu. Dan seseorang merasakan ada perbuatan-perbuatan yang terjadi dengan keinginan dia atau di bawah kendali dia, dan ada perbuatan-perbuatan yang terjadi di luar kehendak dia, seperti misalkan orang yang menguap dan seterusnya, ya. Akan tetapi yang perlu diketahui di sini, kata Syaikhul, lakinna
masyiatal 'abdi wa qudratahu waqi'atani bi masyiatillah wa qudratihi. Akan tetapi yang perlu kita ketahui ikhwani wa akhwati azallah yakum, bahwasanya ya kehendak yang dimiliki seorang hamba dan kemampuan seorang hamba di dalam melakukan sesuatu itu keduanya terjadi sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan kemampuan hamba itu keduanya tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Takwir, liman syaa'a minkum ayyastaqima wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk berlaku lurus, wa ma tasyauna, dan tidaklah mereka berkehendak melainkan Allah rabbul alamin yang menghendaki. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak dan kemampuan hamba itu tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang keluasan dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi keluar dari kehendak dan kudrahnya. Wali'annal kaunu kullahu mulkun lillahi ta'ala, karena sesungguhnya segala sesuatu itu di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaan Allah, sesuatu yang di luar ilmu Allah dan di luar kehendaknya. Karena itu menunjukkan sifat cacat, dan Allah zat yang maha sempurna, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kerajaannya, di luar pengetahuannya dan di luar kehendak dan kekuasaannya. Kemudian Syekh beliau mengatakan kembali, wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yamnahu al 'abda hujjatan ala ma taraka min al wajibat aw fa'ala min al ma'asi. Dan beriman kepada takdir sebagaimana sudah kami jelaskan, itu tidak membolehkan bagi seorang hamba untuk berhujah atau beralasan ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban atau ketika dia mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Berhujah atau beralasan meninggalkan kewajiban karena sudah takdir, ya. Atau berhujah melaksanakan menerjang, ya, melakukan kemaksiatan karena alasannya ini sudah ditakdirkan, ya. Maka berhujah beralasan seperti ini, kata Syekh Utsaimin, ini alasan yang tidak bisa diterima, ya. Ya. Ihtijajuhu bihi batilun min wujuh. Berhujah seperti ini, kata Syekh Utsaimin, ini sesuatu yang tidak dibenarkan, ditinjau dari beberapa sisi, ya. Seseorang ketika dia tidak mengerjakan apa yang Allah wajibkan, atau dia melakukan kemaksiatan yang Allah larang, kemudian dia beralasan ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, ini tidak dibenarkan karena beberapa alasan. Yang pertama, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 148, yang menunjukkan batilnya berhujah dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim
hatta dhaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Allah mengatakan sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang melakukan kesyirikan akan mengatakan law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak tentu kami tidak melakukan kesyirikan. Demikian juga bapak-bapak kami, nenek moyang kami, pendahulu-pendahulu kami juga tidak melakukan kesyirikan. Wala haramna min syai', dan kami tidak mengharamkan sesuatu pun. Berarti orang-orang musyrik berhujjah dengan takdir. Kalau memang Allah menghendaki kami tidak melakukan kesyirikan, demikian juga orang-orang tua kami, dan kami tidak mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Allah mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah ya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan hukuman dari kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, apakah kalian punya ilmu? Lalu keluarkanlah ilmu tersebut bagi kami. Ya. Artinya hujah yang mereka lakukan, alasan tersebut tidak dibenarkan karena mereka tidak mengetahuinya. Karena semua kita tidak ada yang mengetahui takdir apa yang terjadi pada diri kita kecuali setelah terjadi. Maka beralasan dengan sesuatu yang tidak diketahui itu tidak diterima. Ya. Walau kana lahum hujjatun bil qadar ma adzaqahumullahu ba'sahu. Sekiranya mereka diperbolehkan berhujjah dengan takdir ketika mereka melakukan kesyirikan, ketika mereka mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Kalau itu diperbolehkan secara syariat berhujjah dengan takdir, maka Allah tidak akan menghukum mereka. Ini kata Syafi'i. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan di dalam Surah An-Nisa 165, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia kepada Allah ba'da ar-rusul, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Walau kana al-qadar hujjatan lil mukhalifina lam tantafi bi irsalir rusul. Kata Syafi'i, kalau ya takdir itu bisa dijadikan alasan ya bagi orang-orang yang menyelisih para rasul, dan mereka beralasan karena ini sudah menjadi takdir Allah, maka tidak ada manfaatnya diutusnya para rasul. Ya. Li'anna al-mukhalafa ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillah. Karena penyelisihan mereka terhadap para rasul setelah Allah utus rasul kepada mereka, itu semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang berikutnya kata Syafi'i menunjukkan tidak dibenarkannya berhujjah dengan takdir, itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya di dalam dari Imam Bukhari, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahad illa qad kutiba maq'adahu minan nari aw minal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditetapkan tempat duduknya nanti di neraka atau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahad," tidak ada salah seorang pun di antara kalian
illa melainkan qad kutiba maq'adahu, sudah dicatat ditulis tempat duduknya nanti minan nari atau minal jannah, di neraka atau di surga. Faqala rajulun minal qaum, kemudian ada salah seorang dari kalangan sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan demikian. Ala nattakilu ya Rasulullah, kalau demikian apakah kita tidak bersandar saja wahai Rasulullah? Artinya sudah kita pasrah saja ya, karena sudah Allah tetapkan ya, apakah dia menjadi ahlul nar atau ahlul jannah. Ala nattakilu ya Rasulullah, kalau demikian sudah kita bersandar saja, kita serahkan saja kepada Allah sesuai dengan apa yang menjadi takdir kita. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW? La, tidak. Kalimat jawaban Rasulullah tidak ini menunjukkan itu sesuatu yang tidak dibenarkan. La, beliau mengatakan tidak. I'malu, tetapi berusahalah, berbuatlah kalian. Fakullun muyassar, kata Nabi SAW, masing-masing kalian nanti akan dimudahkan ya, setiap orang nanti akan Allah mudahkan. Summa qara, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah di dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan seterusnya. Adapun orang yang dia memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan surga, maka Allah akan mudahkan baginya ya. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan faqulun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing orang Allah akan mudahkan terhadap apa yang Allah telah ciptakan baginya, yang Allah takdirkan baginya. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berbuat ya, bukan bersandar dengan takdir. Ya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amal wa naha 'anil ittikali 'ala al-qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk beramal dan melarang para sahabat untuk bersandar ya dengan takdir, dengan alasan takdir. Kemudian alasannya keempat, kata Syaikhul tentang tidak dibenarkannya orang berucap beralasan dengan takdir. Anna Allah Ta'ala amara al-'abda wa nahahu wa lam yukallifu illa ma yastati'. Allah memerintahkan seorang hamba dan melarang seorang hamba ya. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya dan melarang hambanya, dan Allah tidak membebaninya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Walau kana al-'abdu mujbar 'ala al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati'ul khalas min. Sekiranya seorang hamba itu ya dipaksa di dalam berbuat, dia tidak punya kemampuan untuk berbuat, tidak ada pilihan di dalam berbuat, berarti dia telah dibebani sesuatu yang di luar kemampuannya, yang dia tidak bisa menghindar darinya, dan ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena itulah kata Syaikhul, apabila seseorang melakukan suatu kemaksiatan karena ketidaktahuan atau karena lupa atau karena terpaksa, maka dia tidak mendapatkan hukuman di dalam syariat, karena itu di luar kemampuan. Kemudian alasannya kelima, kata beliau,
tidak diperbolehnya kita beralasan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu kemaksiatan dengan alasan sudah takdir. Ya. Alasannya kelima, anna qadallahi ta'ala sirrun maktumun la yu'lam bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Sesungguhnya takdir Allah itu rahasia. Sirrun maktumun, sesuatu rahasia yang tersembunyi. Jadi takdir itu rahasia yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali setelah terjadinya apa yang ditakdirkan. Jadi takdir hamba itu hanya Allah yang tahu, rahasia hanya Allah yang tahu, yang tidak diketahui kecuali setelah terjadinya apa yang Allah takdirkan. Dan kehendak hamba untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu sudah ada sebelum dia berbuat. Fatakunu iradatu al-fi'la ghairu mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Maka kehendak hamba untuk berbuat atau tidak berbuat itu tidak dibangun di atas pengetahuannya terhadap takdir yang tidak dia ketahui. Tidak dibangun di atas pengetahuan atau ilmu dengan takdir yang dia tidak ketahui. Maka berhujah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui itu tertolak. Sebagaimana kalau orang bersaksi di hadapan hakim, ya, dan dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, maka persaksiannya tidak diterima. Ya, maka seseorang yang beralasan dengan takdir, ya, itu tidak diterima karena dia tidak tahu takdirnya. Ya, takdir sudah Allah tetapkan, tetapi bagaimana takdir dia tidak tahu. Takdir dia tidak tahu takdir kecuali setelah terjadi. Maka beralasan dengan sesuatu yang tidak diketahui, ini kata Sosaimin, ini tidak bisa diterima, tidak bisa dibenarkan. Idla hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuhu, karena tidak ada alasan bagi seseorang dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Kemudian yang keenam, belum di sini menyebutkan ada 7 alasan. Alasan yang keenam, kenapa berhujah dengan takdir di dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan tidak dibenarkan. Alasan yang keenam, kata beliau, kita menyaksikan, ya, bahwasanya manusia, ya, di dalam perkara-perkara dunia, ya, perkara-perkara yang dia inginkan di dalam urusan-urusan dunia, dia memiliki semangat untuk meraihnya. Dan dia tidak mungkin berpaling meninggalkan sesuatu yang akan mendatangkan bahaya atau tidak menyenangkan baginya. Ini dalam urusan-urusan dunia. Ya. Ini dalam perkara-perkara dunia seseorang, ya, sudah tabiat seseorang pasti akan berusaha untuk meraih atau melakukan sesuatu yang dia sukai, dan dia tidak meninggalkan sesuatu yang dia sukai kepada sesuatu yang tidak dia sukai, ya, dengan alasan ini sudah takdir. Tidak ada kita dapatkan demikian. Falimada ya'dilu amma yanfa'u fi umuri dinihi ila ma yadurruhu thumma yahtaju bil qadar. Lalu kenapa di dalam urusan-urusan agama seseorang dia berpaling dari sesuatu yang bermanfaat baginya dan dia melakukan sesuatu yang membahayakan agamanya, dan dia alasannya dengan takdir. Ini kata Sosaimin, maka ini tidak bisa diterima. Ya. Afalaisa sya'nul amrayni wahid, bukankah urusan kedua ini itu sama? Urusan dunia, urusan akhirat, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam perkara-perkara dunia tidak ada seseorang yang dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan dia berusaha meraih sesuatu yang membahayakannya karena alasan takdir, maka di dalam urusan agama juga sama.
Kenapa dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi agamanya dan dia justru melakukan sesuatu yang membahayakan agamanya karena alasan takdir. Kata Syekh, kedua ini perkara ini sama-sama sesuatu yang Allah takdirkan. Maka sebagaimana seseorang tidak berhujjah dengan takdir di dalam urusan-urusan dunianya, maka demikian juga seseorang tidak boleh beralasan dengan takdir di dalam meraih kebaikan-kebaikan agama. Kemudian beliau mencontohkan di sini, ya, lau kana biyadayil insan tariqani, kalau misalkan ada di hadapan seseorang dia diberi pilihan dua jalan, ahaduhuma yantahi bi ila baladin kulluha fawda qatlun wa nahbun wa intihaqun lil a'rad wa khaufun wa ju'. Seseorang misalkan diberi dua pilihan, ada jalan yang pertama itu akan menghantarkan dia kepada kekacauan, banyak pembunuhan, banyak ketakutan, kebinasaan dan seterusnya. Wa tsani yantahi bi ila baladin kulluha niwam wa amnun mustatibun wa 'aisun ra'idun wa ihtiramun lin nufus wal a'rad wal amwal. Adapun jalan yang kedua, ini jalan yang penuh dengan keteraturan, dengan keamanan, akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, terjaga kehormatan, terjaga harta dan seterusnya. Fa ayyu tariqaini yasluk, kata Syekh, kira-kira di antara dua pilihan jalan di mana akan dia tempuh? Maka ya pasti kita kematakan dia akan berusaha melalui jalan yang penuh dengan keamanan, ketenangan, ya, yang hartanya, jiwanya terjaga di situ, ya. Dan dia akan meninggalkan jalan yang akan menghantarkan dia kepada kekacauan dan kebinasaan, ya. Wala yumkin li ayyi aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawda wal khawf wa yahtaj bil qadar. Tidak mungkin, kata Syekh, seorang yang masih normal, masih berakal, dia akan memilih jalan yang pertama yang akan menghancurkan dirinya, penuh dengan kebinasaan, kehancuran, kemudian dia beralasan ini sudah takdir Allah. Kata Syekh, tidak mungkin dia akan melalui jalan tersebut dengan alasan ini sudah takdir, ya. Falimada yasluku fi amrin akhirah tariqan nar duna tariqal jannah wa yahtaju bil qadar. Maka bagaimana mungkin seseorang menempuh jalan-jalan akan menghantarkan kepada neraka, ya, dan tidak menghantarkan dia ke dalam surga Allah, kemudian dia beralasan dengan takdir. Ini menunjukkan, ya, berhujjah dengan takdir di dalam melaksanakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan atau meninggal kewajiban tidak dibenarkan. Alasan yang terakhir, yang ketujuh, kata Syekh, annal muhtaj bil qadar ala ma tarakahu minal wajibat aw fa'alahu minal ma'asi, bahwasanya orang yang dia beralasan dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, atau ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, apabila ada seseorang yang dia, ya, berbuat zalim kepadanya, ya, ada orang lain misalkan berbuat zalim kepadanya, mengambil hartanya atau merusak kehormatannya, kemudian orang tadi berhujjah dengan alasan ini sudah takdir Allah, ya, maka kira-kira dia bisa menerima alasan tersebut? Tidak, dia tidak akan bisa terima, ya. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita tanpa sesuatu sebab, kemudian orang tadi mengatakan ini sudah menjadi takdir Allah, maka dia tidak akan terima alasan tersebut, ya. Dia tidak akan lam yaqbal hujjatahu, dia tidak akan menerima alasan orang tersebut yang menzaliminya, ya. Maka bagaimana dia bisa menerima, ya, berhujjah dengan takdir, ya, ya, di dalam melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, sedangkan dia tidak bisa menerima alasan seorang yang menzaliminya berhujjah dengan takdir tersebut.
Wa yudhkaru anna Amiral Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikisahkan kata Sesemi di sini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sariqun istahaqqa qat'ahu, pernah dihadapkan kepada Umar pencuri, seorang pencuri yang berhak untuk dipotong tangannya. Fa amara bi qat'i yadihi faqala, lalu Umar memerintahkan agar pencuri tersebut dipotong tangannya. Faqala, maka pencuri tadi mengatakan, mahlan ya Amirul Mukminin, sebentar, tunggu wahai Amirul Mukminin. Fa inna ma saraqtu bi qadarillah, kata pencuri tadi, sebentar wahai Amir, saya mencuri ini karena takdir Allah. Artinya dia berujar dengan takdir. Ya. Faqala Umar, lalu Umar pun mengatakan, wa nahnu innama yaqta'u bi qadarillah, demikian juga kami akan memotong tanganmu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya Umar membantah hujah orang tersebut. Ya ikhwani wa akhwati azzakum, ini sedikit tambahan terkait dengan beriman kepada takdir, dan masih ada beberapa pembahasan terkait dengan beriman kepada takdir disebut oleh Syekhul Islam di dalam kitab Aqidah Wasithiyah ini. Insyaallah nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pembacaannya di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, bagaimana kita mengimani permasalahan ini, karena nanti akan ada beberapa kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriman kepada takdir, dan insyaallah nanti mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya akan kita sampaikan. Di antaranya seperti kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah, di mana kedua kelompok ini kelompok yang bertolak belakang di dalam mengimani takdir. Ada sebagian kelompok yang dia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan adanya takdir, seperti kelompok Qadariyah. Dan ada di sisi lain kelompok yang dia menganggap bahwasanya semuanya itu takdir Allah dan manusia tidak punya kemampuan sama sekali, seperti Jabariyah. Ibaratnya kalau bahasa sekarang seperti manusia itu seperti wayang yang tidak punya kehendak dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan nanti akan bisa kita sampaikan pada kesempatan. Assalamualaikum. Ya, nasib itu sebenarnya dari bahasa Arab ya, nasibun, ya, asaba yusibu, musibatan, nasibun itu satu akar kata, arti sesuatu yang menimpa atau yang terjadi. Ya. Nasib artinya kalau dalam bahasa kita sesuatu yang terjadi pada seseorang. Ya. Ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa dari musibah yang terjadi pada diri kalian. Nasib itu sesuatu yang akan menimpa pada seseorang. Ya. Kalau di dalam bahasa syar'i Allah alam, kalimat nasib dalam bahasa kita maknanya seperti sama dengan takdir. Takdir. Ikhwan wa akhwati azakum, memang pembahasan masalah takdir ini pembahasan yang panjang, dan di dalam masyarakat kita pembahasan masalah takdir banyak perkara-perkara yang perlu diluruskan, karena disadari atau tidak disadari banyak keyakinan-keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab Sunnah, seperti masalah takdir ini, atau masalah nasib.
dan bagaimana mensikapi masalah nasib tersebut. Dan mudah-mudahan nanti ya sedikit demi sedikit dan kita membaca penjelasan-penjelasan dari apa yang disampaikan para ulama ya, ini bisa menjadi pencerahan ya. Dan saya mohon maaf belum bisa banyak menjelaskan dan mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya ya kita akan menjelaskan bagaimana ya konsep memahami takdir ini sesuai dengan penjelasan para ulama ya di dalam dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mensikapi ya mungkin klaim atau ucapan-ucapan keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita bisa menimbangnya ya. Kita bisa menimbang sesuai dengan apa yang ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ucapkan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.